Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Firman-Mu kebenaran yang kupegang teguh setiap waktu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu kebenaran. Firman-Mu kebenaran yang kupegang teguh setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
akan berdoa, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami selanjutnya akan masuk di dalam doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir sepenuhnya di dalam ibadah pada malam hari ini di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rasakan kehadiran Tuhan dan bukan hanya saat kami ada di gereja, jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini juga di rumah, di mana saja berada secara online mengikuti doa juga merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Saat kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa di dalam pujian yang pasti memberkati kami, yang pasti menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus ada di dalam hidup kami, dalam hati kami, bekerja terus nanti sepanjang ibadahnya Tuhan. Kalau kami terima kebenaran firman Tuhan sebentar, mari biarlah firman-Mu adalah kebenaran yang kuat buat hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu segalanya buat hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari terus berfirman buat kami. Dan malam hari ini kami pun juga mau membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ada buat hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang ada di gereja. Dan juga silakan duduk yang ada di rumah, mungkin yang tadi berdiri. Saya ini sangat, entah bukan kebetulan atau apa, tapi saya yakin bukan kebetulan Bapak Ibu. Pokoknya setiap kali kalau ibadah doa, setiap saya tugas ataupun mungkin pas pada waktu saya nggak tugas, lagu sukacita, lagu praise-nya itu selalu firman kebenaran itu yang selalu ada begitu ya. Saya selalu bergelora kalau ada firman Tuhan ini, ada bukan firman Tuhan, maksudnya selalu bergelora dan bersemangat kalau ada lagu yang dinyanyikan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga lagu ini ya merema semuanya di dalam hidup saya dan selalu saya diberkati begitu. Juga selain itu juga lagu itu adalah ringtone handphone saya gitu ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu telepon ya itu lagunya. Coba silakan telepon sekarang. Oh enggak, silent ya. Iya Bapak Ibu. Pokoknya ini ya, jadi biar bagaimanapun juga setiap kali ada telepon yang masuk, lagunya itu deng 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 deng. Ya intronya ya, musiknya luar biasa. Jadi selalu enak begitu buat saya dan ya lagu ini memang membuat semangat buat saya. Semua lagu pun juga semangat ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Masuk di dalam bulan Juli. Sebentar lagi kita akan lewati bulan Juli. Sepanjang 2 bulan yang berjalan ini, seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan, subtemanya adalah hidup yang menyembah. Nah, selama hampir 2 bulan, nanti ini Juli akan berakhir. Tema ini akan terus kita terima dari segala macam firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima mengenai menyembah, hidup yang menyembah dan lain-lainnya. Dan malam hari ini pun juga saya tetap akan ada di dalam seputar ini juga Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun ini buat pribadi saya, hidup yang menyembah, hati yang menyembah, hidup adalah penyembahan dan segalanya itu untuk saya itu adalah sebagai suatu hal yang penting buat saya. Apalagi berkaitan di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi hidup yang menyembah. Nah, selama 2 bulan ini berjalan, saya yakin dan percaya kita pun juga akan tetap terus, bukan hanya saat terima firman Tuhan pada waktu datang ibadah, baik di dalam ibadah Kamis, ibadah Rabu Teduh, ibadah doa pagi, ibadah raya dan segala macam ibadahnya. Setiap kali kita terima kebenaran firman Tuhan, tidak jauh bicara di dalam hal yang namanya pujian penyembahan ini, di dalam hal yang namanya hidup yang menyembah. Tentu itu semakin membuat kita bukan lagi hanya kita terima banyak, oh kita tahu menyembah atau kita terima banyak firman Tuhan atau khotbah, tetapi saya yakin dan percaya buat kita semua Bapak Ibu saudara-saudari semua jemaat Gereja Pal Putih sudah mengalaminya. Artinya sudah hidup di dalam yang namanya menyembah itu, bahkan sudah banyak mengalami pengalaman yang luar biasa. Itu sebabnya malam hari ini saya pun juga mengalami seperti itu. Karena itu malam hari ini firman Tuhan temanya atau yang saya akan bawakan di sini adalah lebih dalam ku menyembah. Amin Bapak Ibu. LDK, ya kan, bukan latihan dasar kepemimpinan, bukan Bapak Ibu ya. Lebih dalam ku menyembah. Ada lagunya kan Bapak Ibu ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan ya. Nah itu silahkan diiringin ya pemusik ya. Nanti saya
mendengarkan begitu ya sambil berkhotbah buat kita juga semuanya. Ya di situ dikata, kutinggikan kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Jadi artinya saat kita pertama mengenal Tuhan, ya kita belum kenal Tuhan pertama, ya mungkin kenal Tuhan, oh ya sama seperti kayak saya dengan istri saya. Sebelum saya menikah, saya kenal pertama, ya saya hanya kenal dia hanya 10% mungkin, tapi terus kemudian dalam hubungan sebelum menikah mengenal, nambah lagi mungkin 20%, 30%, sampai akhirnya mungkin sampai tahap lebih dalam lagi. Akhirnya saya menyatakan saya menjadikan bukan lagi orang yang dekat, tapi menjadikan istri. Jadi ada hubungan yang lebih erat lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Dan itulah yang membuat saya akhirnya lebih dalam mengasihi dia. Bukan yang malah nggak mengasihi, tapi semakin lebih dalam mengasihi dia karena semakin mengenal. Nah, demikian pula juga ketika hidup kita ini banyak disampaikan kebenaran firman Tuhan bahwasanya kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita hidup dalam menyembah Tuhan, ya kita harus kenal gitu, atau kita harus terus ada dekat dengan dia gitu kan. Nah, kita lihat ada istilah Jawa. Bapak Ibu yang ada di rumah, ya pasti ada yang tahu ya ini Jawa ini ya. Peribahasa yang seperti ini di Jawa ya, bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Witing tresno jalaran soko kulino. Artinya apa? Ada rasa cinta yang tumbuh karena terbiasa. Jalaran soko kulino. Jadi maksudnya maksud secara singkatnya aja adalah rasa cinta itu tumbuh karena terbiasa. Terbiasa apa Bapak Ibu? Terbiasa dekat, terbiasa intim, terbiasa ngomong sama-sama, terbiasa jalan sama-sama, terbiasa makan sama-sama. Akhirnya muncul yang namanya rasa cinta. Dan ketika muncul rasa cinta, pasti lebih dalam lagi mengungkapkan rasa cinta itu. Demikian pula juga kita dengan Tuhan. Kalau kita terbiasa hidup dekat dengan Tuhan, hari demi hari semakin dekat, semakin dekat. Dengan cara apa kita dekat? Ya kita datang berdoa kepada Tuhan, ya kita baca firman Tuhan, ya kita terus menyembah Tuhan. Lama-kelamaan hati kita itu dekat dengan hati Tuhan. Itu sebabnya membuat kita, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah semakin cinta sama Tuhan. Ini yang menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita berjalan bersama Tuhan, anggap aja Tuhan itu, ya bukan dianggap ya, memang dalam firman Tuhan berkata bahwa kita ini sebagai semuanya mempelai perempuan. Mempelai laki-lakinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan berarti Tuhan itu bukan siapa-siapa sebenarnya di dalam hidup kita. Itu sebabnya hidup menyembah tentu harus ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah yang kita cintai. Amin Bapak Ibu. Makanya dalam hidup saya Tuhan, kadang kadar saya hidup dalam menyembah ini, dalamnya itu, kadang ya belum terlalu dalam, kadang keadaan atau pikiran atau dan lain-lain masalah apanya membuat berkurang begitu ya. Atau mungkinlah gambarannya dalam keluarga misalnya, saya mengasihi istri saya semakin lama masa pernikahan saya harusnya semakin dalam cinta saya. Coba ditanya sama istri saya, dalam nggak makin dalam cinta saya kepadamu? Hai istriku. Ya, kalau nggak dalam ada yang perlu dipertanyakan gitu ya. Nah harusnya demikian pula juga kita dalam Tuhan. Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup menyembah semakin lebih dalam. Nah itu dia witing tresno jalan rasa kulino. Terbiasa pasti akan muncul rasa cinta. Nah kita akan bersama-sama melihat malam hari ini hidup lebih dalam menyembah itu. Yang pertama, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita pasti bisa lebih dalam menyembah Tuhan. Amin. Itu sebabnya ada doa 10 hari yang waktu kemarin sudah berjalan. Tetapi setelah 10 hari selesai, itu tidak berhenti. Bagaimana kita mau terus dikuasai oleh Roh Kudus. Wahyu 4 ayat yang kedua. Kita buka firman Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini ada di dalam kitab Wahyu ya. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke
11 ini, tetapi nanti kita akan lihat dari beberapa bagian saja berkaitan dengan bagaimana kita lebih dalam menyembah. Yang pertama, kalau kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Nah, di dalam kitab Wahyu ini kita tahu bersama-sama bahwasanya adalah kita pada waktu Yohanes, Rasul Yohanes, murid Yesus, dia ada di pulau Patmos, dia ada di pulau pembuangan, pulau terasing. Tetapi pada waktu dia ada di situ, Tuhan memberikan wahyu buat dia. Dan di dalam Wahyu 4 ayat yang kedua ini, Tuhan memberikan wahyu yang luar biasa yang berhubungan tentang keadaan sorga. Kita nanti lihat bersama-sama lebih jauh lagi. Nah, tapi yang ayat yang kedua di sini dikatakan pada waktu itu dia dikuasai oleh Roh. Jadi walaupun secara fisik jasmaninya Yohanes itu ada di keadaan atau ada di posisi dia ada di pulau yang terasing, tidak ada siapa-siapa, pulau yang bagaimana itu tidak ada siapa-siapa mungkin itu kalau kita lihat di pulau Patmos itu. Tetapi pada waktu dia secara fisik jasmani ada di dalam keadaan dia berada di pulau Patmos, tetapi pada waktu itu di dalam roh dia berada di dalam suasana hadirat yang luar biasa. Artinya apa? Karena hidupnya itu sedang dikuasai oleh Roh, ayat yang kedua itu. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat kembali bersama-sama, kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 19, Kolose 3 ayat 16, di situ Rasul Paulus menyatakan ada satu kata, ada dua kata yang sama. Saya lihat di Efesus saja, Efesus 5 ayat yang ke-16. Sebentar. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-19 maksud saya. Efesus 5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Kolose 3 ayat 16 juga dikatakan nyanyian rohani. Maksudnya di sini nyanyian rohani itu adalah kalau di dalam bahasa Inggrisnya New English Version itu songs from the Spirit. Jadi artinya nyanyian dari roh. Jadi ketika kita memuji Tuhan, melantunkan puji-pujian secara kata-kata, lalu kemudian kita masuk lebih dalam lagi dengan kita menyembah, di situ tuh rohani kita itu menyanyi. Artinya kita dikuasai oleh Roh Kudus kehidupan kita. Itu sebabnya Efesus 5 tadi ayat yang ke-19 seperti itu. Ayat yang ke-18-nya sebelumnya menyatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh dengan roh di sini pengertiannya dua, dwelling dan filling. Ini bahasa Inggris ya. Tapi maksudnya dua pengertian ini, dwelling dan filling. Dwelling ini diam. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita percaya kepada Yesus dan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku undang Engkau masuk dalam hidupku. Di situ Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dari dwelling ini harus menuju kepada filling. Artinya dipenuhi. Nah, dipenuhi ini artinya kesinambungan. Tidak hanya satu kali. Makanya ketika doa 10 hari ditetapkan program itu, wah, kita berdoa dengan semangat, kita berdoa dengan penuh gairah di dalam Roh Kudus. Tetapi itu bukan hanya 10 hari. Tetapi kalau bicara namanya feeling, dipenuhi dalam Roh Kudus, kelanjutan, berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi bertahan, terus menerus dipenuhi di dalam kuasa Roh Kudus. Semakin hari dipenuhi, semakin hari dipenuhi. Itu yang kita bisa lihat pertama, dikuasai oleh Roh Kudus. Lebih dalam kita dapat menyembah kalau kita mau hidup kita terus mau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita pun bersedia untuk dipenuhi. Hidup kita terbuka untuk Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi mutlak saat kita mau hidup di dalam penyembahan, saat kita mau lebih dalam menyembah, ya kita harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Amin Bapak Ibu. Nah, itu dikuasai oleh Roh Kudus, penuh dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, di dalam kekudusan. Di dalam Wahyu pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8. Kembali lagi di dalam Wahyu pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi yang kedua adalah dalam kekudusan. Kita harus tetap memastikan hidup kita saat kita mau lebih dalam menyembah, hidup kita harus ada dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Dalam kekudusan. Kenapa? Karena memang yang saat kita menyembah itu pribadi Tuhanlah yang menjadi pusat saat kita menyembah. Lebih dalam kita menyembah, ya kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwasanya kita sangat mau mengungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Semakin lebih dalam lagi kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, memuja Dia. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang kudus. Ini dan dengan tidak berhenti-hentinya ini malaikat Bapak Ibu ya, di dalam Wahyu ini keempat makhluk ini ada penghuni sorga lah ya. Kalau di dalam penglihatan, di dalam yang Wahyu yang diterima oleh Yohanes, penghuni sorga, bahkan penghuni sorga aja dia pada waktu di sorga menyembah Tuhan sampai mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berarti artinya betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Itu sebabnya kehidupan kita juga perlu saat kita mau lebih dalam menyembah, kita pastikan kehidupan kita ini mengalami yang namanya kekudusan Tuhan. Karena kalau bicara yang namanya kekudusan itu, Bapak Ibu, itu adalah perkara yang betapa berat ya buat kehidupan kita ya. Tetapi kita tahu bahwasanya oleh karena anugerah Tuhan kita dikuduskan. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan itu berhiaskan. Ada lagu, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Karena apa? Kudus-kudus Tuhan. Jadi yang kedua itu ada di dalam kekudusan. Jadi karena apa? Karena kita tidak hanya mau sekedar menikmati. Saat kita penyembahan sudah dikuasai oleh Roh Kudus, masuk di dalam menyembah yang lebih dalam lagi, masuk intim lebih dalam lagi. Kita pasti menikmati kan menyembah. Wah, luar biasa, Tuhan luar biasa. Tetapi bukan hanya sekedar kita mau menikmati saja. Lupa kepada fokus yang utama, yaitu Tuhan. Jadi tidak hanya menikmati penyembahan, tetapi marilah kita tetap fokus kepada Tuhan itu yang Maha Kudus. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini dia yang luar biasa. Bagaimana kita dapat bisa lebih dalam menyembah? Mari persembahkan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Di dalam Wahyu ini juga, di Wahyu pasal 4 tadi, ayat yang ke-10, mempersembahkan yang terbaik. Ini yang terakhir. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, di hadapan Tuhan ini ya, Bapak Ibu ya, yang menjadi pusat segalanya, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu dan sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan mereka melemparkan apa Bapak Ibu? Mahkota. Kita tahu bersama-sama saat kita semua nanti ada di sorga, mahkota itu adalah sebagai lambang upah kekal setiap penghuni sorga atas apa yang sudah diperbuatnya ketika hidup di bumi. Makanya kan ada di dalam kitab Wahyu ini, yang bertahan akan memperoleh mahkota kehidupan. Tetapi pada waktu itu, saat di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, artinya Tuhan, Allah yang kudus itu, Tuhan semesta alam, lemparkan mahkota. Jadi ini berbicara adalah mempersembahkan yang terbaik. Wah, mahkota itu adalah upah loh Bapak Ibu. Kita semua nanti, kita percaya saat kita ada di sorga, kita menerima mahkota kehidupan, amin. Tetapi ini gambaran, ini pada waktu di sorga itu lempar itu. Nah artinya apa? Gambaran sekarang kita dalam dunia ini. Apa yang terbaik yang ada dalam hidup kita? Bapak Gembala, saya ingat waktu pernah khotbah di ibadah yang kedua. Coba ingat apa yang terbaik yang ada di dalam diri kita.
saya jadi ingat ini. Jadi memang ya ini tadi, untuk kita bisa dapat lebih dalam menyembah itu, mari kita persembahkan yang terbaik. Yang berharga, yang paling berharga di dalam hidup kita, hanya untuk kita bisa lebih dalam menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus keberatan? Karena kita ini menyembah Tuhan, karena kita ini betul-betul tahu Tuhan itu adalah sebagai yang pribadi, sosok yang kita sangat cinta, yang kita sangat rindukan, yang kita sangat pertahankan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kenapa kok masih keberatan mempersembahkan yang terbaik? Ini firman Tuhan ini berkata melemparkan mahkota. Jadi yang terakhir mempersembahkan yang terbaik. Malam hari ini Bapak Ibu, kita mau lebih dalam menyembah. Nggak tahu nanti kalau bulan Agustus Bapak Gembala akan memberikan tema apa lagi, subtema apa lagi. Tetapi buat saya secara pribadi, saya mau terus lebih dalam menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah. Karena apa? Karena tahu. Karena saya tahu bahasanya, yaitu tadi, weteng trisno, jalaran soku kulino. Semakin kita terbiasa menyembah Tuhan, semakin kita terbiasa, wah dekat, ada hubungan yang dekat. Hubungan itu tidak hanya beberapa saat aja, tapi terus menerus kita ini nggak sadar nih, kita ini dalam kehidupan kerohanian kita ini semakin dekat loh, semakin intim dengan Tuhan. Jadi rasa cintanya semakin besar dan tentu lebih dalam lagi rasa kita mau menyembah Tuhan. Amin. Lebih dalam ku menyembah. Jadi yang pertama adalah mari kita tetap terus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita biarkan Roh Kudus itu terus berkarya dalam kehidupan kita. Yang pertama itu Roh Kudus, yang kedua dalam kekudusan. Biarlah kita terus memperhatikan dan kita tetap terus meminta, oh Tuhan nyatakanlah kekudusan-Mu. Kuduskanlah aku. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, sucikan dan kuduskan hidupku. Seperti itu. Dan yang ketiga mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ada, yang masih ada, yang saat ini kita hidup, yang terbaik apa? Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau bicara tadi di sorga, tentu luar biasa ya. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, mari kita mau persembahkan hidup kepada Tuhan yang terbaik. Itu saja Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa dan kita akan mau masuk di dalam menyembah dan berdoa. Kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami pada malam hari ini. Biarlah kami mau hidup lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Itu sebabnya semakin kami akan lebih lagi mau menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau bukan pribadi yang biasa, tetapi Engkau adalah pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Tuhan terus mengalir kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami akan masuk terus di dalam kami menyembah pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami terima itu termeterai dalam setiap hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terus membangkitkan kehidupan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya Rabaya Syandara Baya Syandara Balabaya. Mari angkat hatimu. Puji dan sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari hatimu sembah Tuhan. Ya Maya Syandara Baya Syanda. Dia dekat, Dia dekat. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Sembah, haleluya. Terima kasih Roh Kudus Kau bekerja. Ya Rabayashe, haleluya. Jika malam hari ini kalau ada yang merasa perlu sesuatu pertolongan dari Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Naikkan doamu kepada Tuhan dengan yakin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Dia akan menolong hidup kita yang memerlukan mujizat dari Tuhan. Inilah saat yang terbaik ketika kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan. Ya Rabaya Syanda,
penuhi baitnya dengan pujian, penuhi hadiratnya dengan syukur, dengan sembah ya Rabba ya Syada. Ya haleluya, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, Engkau Tuhan. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari menyembah di dalam roh Tuhan, Roh Kudus. Ya Rama Maya Syada. Kita tidak mau keadaan kita sama seperti ini. Kita percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan dengan luar biasa. Mari menyembah Tuhan di dalam rohnya yang luar biasa. Tinggikan Dia dengan luar biasa. Kau yang layak, Kau yang layak. Angkat tanganmu sembah. Engkau yang selalu memberikan kasih dan kuasa-Mu ketika kami menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Kami katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak. Ya Tuhan, terima kasih. Maka jiwa kami memuji akan Engkau, hati kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, terimalah pujian, terimalah sembah, terimalah Tuhan segala pengagungan kami pada saat ini. Kami percaya Engkau bisa melihat sampai kedalaman hati kami yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sadar Tuhan keberadaan kami belum sempurna. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bukan apa yang kami pikirkan, bukan apa yang mampu kami lakukan, tapi apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau inginkan, itu yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami akan berakhir dalam persekutuan, dalam ibadah doa kami pada malam hari Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kuasa-Mu, berkat-Mu akan turun atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan yang ada bersama dengan kita, akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.